Shalom saudara. Hari ini dengan saya Kristianus Pramono, yuk kita ambil waktu sama-sama, khususkan beberapa waktu saat ini kita bangun mezbah sama-sama. Bangun mezbah pujian, penyembahan, baik atas hidup kita, atas keluarga kita, atas kota kita, atau bahkan mungkin atas bangsa kita. Bangun mezbah penyembahan, bangun mezbah pengucapan syukur. Ada satu hal yang seringkali kita tidak pahami. Ketika kita terlalu terbiasa dengan sebuah anugerah, ketika kita sudah terbiasa dengan kenyamanan kita, dengan setiap apa yang Tuhan anugerahkan, di situ membuat rasa kita untuk bersyukur semakin pudar, semakin pudar, semakin pudar. Sampai pada satu titik kita tidak memahami kenapa kita naikkan pengucapan syukur kita. Bahkan kita sulit untuk menemukan alasan kenapa kita menaikkan pengucapan syukur. Karena mata kita selalu tertuju dengan hal yang tidak enak buat hidup kita. Mata kita selalu tertuju dengan hal yang tidak nyaman buat hidup kita. Tapi kita lupa dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah anugerahkan. Kita lupa dengan segala sesuatu yang Tuhan limpahkan. Pemeliharaan yang ajaib, anugerah keselamatan bahkan yang Tuhan anugerahkan. Kita lupa. Mata kita terlalu fokus dengan hal yang tidak nyaman buat hidup kita. Padahal terkadang kita tidak memahami juga bahwa hal yang tidak nyaman itu ternyata bukan berarti itu adalah sesuatu yang buruk, tapi itu akan yang mendewasakan saudara dan saya. Hal tersebut yang akan membawa kita memasuki yang namanya kedewasaan rohani, memasuki yang namanya pengertian bahkan kebijaksanaan. Ketika kita mengalami suatu hal yang tidak nyaman, itu adalah kesempatan di mana kita meneguhkan iman kita. Itu adalah kesempatan di mana kita untuk bisa mempraktekkan apa yang Tuhan buka dan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Sehingga apa yang saudara dan saya terima, baik itu dalam bentuk khotbah, baik itu dalam berupa pengetahuan lewat buku-buku dan sebagainya tentang kebenaran firman Tuhan, itu tidak berhenti sebagai teori, tapi itu adalah sebuah buah roh yang muncul dari hidup kita. Itu adalah benih-benih ilahi yang tertanam dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna dan berbuah lebat. Bukankah di dalam firman dikatakan, benih yang jatuh di tanah yang baik itu adalah sebuah benih yang diterima dengan hati yang baik dan dikerjakan dengan ketekunan. Ketika saudara mengalami suatu hal yang tidak nyaman, jangan cepat berburuk sangka dengan Tuhan. Jangan cepat berburuk sangka dengan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat anugerah-Nya, ingat anugerah yang sempurna yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan mari kita belajar untuk menaikkan korban pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan
Ku takkan pernah ku bawa. Oh, mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik. Ngomong sama jiwa kita, ngomong sama daging kita. Belajar, ayo mari kita belajar berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan takut untuk menyanyikan lagu ini karena kita, oh Tuhan, aku belum bisa memberikan yang terbaik. No. Perkatakan supaya jiwa saudara dan daging saudara sepakat untuk siap memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Oh, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa. Oh, Yesusku, kami naikkan korban syukur kami sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari katakan lembut. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hatiku, mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita naikkan pengucapan syukur kita. Seringkali kita lupa, bukan karena kesukaan yang terjadi pada daging kita, bukan karena sukacita yang ada di dalam daging atau di jiwa kita, tapi kita menaikkan pengucapan syukur karena kita memahami betapa besar anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Betapa besar karya keselamatan yang sudah Dia buat untuk saudara dan saya. Betapa ketika kasih dan anugerah yang sempurna itu melingkupi saudara dan saya, maka jaminan itu ada, saudara. Karena ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena ada kasih yang sempurna yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara dan saya. Dan memang seringkali itu susah untuk dideteksi oleh jiwa kita, susah dideteksi oleh daging kita. Tapi mari lihat ke dalam roh saudara, lihat pemeliharaannya yang sempurna, lihat kasihnya yang sempurna yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara dan saya. Tuhan,
praise and worship malam ini, atau di dalam worship malam ini, sebenarnya ada setengah-setengah waktu di mana saudara bisa free worship. Saudara bisa menaikkan pengagungan saudara, mazmur saudara. Bahkan setiap nada-nada senandung yang tiba-tiba keluar dari hati saudara. Mari belajar saudara, mengalir dengan pimpinan Tuhan. Di waktu-waktu seperti ini adalah waktu yang baik untuk mendisiplin diri kita, untuk bisa fokus dengan Tuhan, untuk mendisiplin diri kita untuk bisa masuk di dalam pintu keintimannya. Mungkin ada beberapa dari saudara, terlalu banyak hal yang membuat aku capek, terlalu banyak hal yang membuat aku letih, banyak gesekan yang terjadi bahkan di hidupku, bahkan di tempat pelayananku, bahkan di tempat kerjaku. Banyak hal yang menyebalkan hatiku. Tapi mari saudara, lihat dengan cara Tuhan melihat. Apa yang saudara alami saat ini akan membawa saudara masuk di dalam kedewasaan. Dan ini akan menjadi perbekalan untuk saudara di masa-masa yang akan datang. Mari terima kasih-Nya yang sempurna dalam hidup saudara. Terima kasih-Nya yang Tuhan anugerahkan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita naikkan lagi dari awal saudara. Tuhan, Tuhan, kasih yang sempurna telah darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Saat ku mencari, ku mendapatkan.
kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tak kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, kau selalu ada. Yesusku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemesraan ini Tuhan. Manis yang daripadamu melingkupi kami. Kemesraan yang daripadamu melingkupi kami Tuhan. Kami ingin selalu ada di dalam kehangatan cintamu. Bawa kami dan bakar cinta kami Tuhan untuk terus menyala-nyala di dalam-Mu. Kami tahu Tuhan, Kau gak pernah capek untuk membuat kami jatuh cinta dengan Engkau sendiri Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Mari saudara, rindukan untuk bisa masuk di dalam ruang keintimannya. Rindukan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Di mana ketika saudara bukan hanya kagum akan Tuhan karena mendengar kesaksian demi kesaksian. Bukan hanya kagum dengan Tuhan karena mendengarkan khotbah, kesaksian, membaca buku atau apapun. Saudara kagum akan Tuhan karena saudara mengalami Tuhan. Saya dorong untuk saudara-saudara memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya seperti waktu-waktu saat-saat ini saudara. Tapi waktu pribadi dengan Tuhan. Antara saudara pribadi dengan Tuhan. Ada beberapa dari saudara mungkin bertanya dalam hati, Pak, apakah saya masukkan di dalam mesbah keluarga? Di dalam mesbah keluarga, itu adalah mesbah keluarga. Intimasi itu panim el panim saudara.
satu dengan satu, antara saudara dengan Tuhan. Bukan rombongan, bukan gerombolan. Mesbah keluarga memiliki tempat sendiri di hati Tuhan. Tapi keintiman saudara pribadi dengan Tuhan juga memiliki tempat pribadi dengan Tuhan. Sama seperti ketika Nathanael, dia meragukan Yesus. Lalu ketika Yesus datang, Yesus berkata, "Oh, inilah orang Israel sejati." Nathanael berkata, "Engkau tahu dari mana? Kita bahkan tidak bertemu." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Aku melihat engkau di bawah pohon itu." Banyak orang tidak memahami maksud dari kata-kata Yesus. "Aku melihat engkau di bawah pohon itu" adalah sebuah kebiasaan bagi orang Israel, bagi orang Yahudi yang mau mencari Tuhan. Mereka memiliki secret place dengan Tuhan. Mereka memiliki tempat-tempat rahasia antara mereka dengan Tuhan, di mana mereka merenungkan firman, di mana mereka berperkara dengan Tuhan, bahkan di mana mereka tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Ada secret place yang tidak diketahui banyak orang. Bahkan di secret place itu seringkali mereka akan menutupi diri mereka dengan talitnya yang sangat lebar, sehingga tidak ada satupun orang yang tahu bahkan ketika mereka melewati. Karena mereka tertutup dengan talit, tidak ada yang tahu siapa di balik talit itu. Talit ini juga berbicara tentang kemah pertemuan. Tapi di situ Yesus berkata, "Aku melihat engkau di bawah pohon itu." Nathanael adalah seseorang yang memiliki waktu pribadinya dengan Tuhan. Di secret place yang dia punya dengan Tuhan, tidak ada yang tahu. Hanya dia dengan Tuhan. Itulah kenapa ketika Yesus berkata, "Aku melihat engkau di bawah pohon itu," Nathanael langsung mengaku Yesus sebagai Mesias. Saudara, dari sebuah kisah ini, saya mau mendorong saudara-saudara memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, memiliki waktu khusus bersama dengan Tuhan. Saudara bisa latih diri saudara. Mungkin dalam satu hari saudara siapkan mungkin 5 menit atau 10 menit. It's okay. Tapi yang paling penting bertumbuh. Jangan stagnan di situ terus. Anda punya waktu khusus untuk baca firman. Anda juga punya waktu khusus untuk merenungkan firman. Nah, di dalam waktu khusus untuk merenungkan firman, masuk di dalam intimasi dengan Tuhan. Di situ Tuhan Roh Kudus akan bercerita banyak hal dalam hidup saudara. Di situ bagaimana rema itu akan benar-benar mengubah cara pandang saudara. Mengubah cara saudara memutuskan. Mengubah cara saudara melihat sesuatu, karena ada sebuah paradigma yang dirubah ketika saudara mengambil waktu keintiman dengan Tuhan. Roh Kudus akan menyatakan banyak hal. Bahkan tidak jarang kasih Bapa akan melingkupi saudara. Tidak jarang Yesus sendiri akan datang melingkupi saudara, menyampaikan pesan kasih-Nya dalam hidup saudara, menyampaikan pesan-pesannya pribadi untuk saudara. Saya dorong saudara-saudara memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Jangan pernah puas dengan, "Oh, aku sudah pelayanan. Oh, aku sudah mengerjakan ini dan itu untuk Tuhan. Oh, aku sudah ini, aku sudah mengerjakan itu." No. Jangan pernah puas tentang itu semua. Terus lapar dengan Tuhan. Miliki waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara akan melihat, saudara akan dibawa sama Tuhan untuk menyeberangi cakrawala yang ada di hadapan saudara. Bahkan setiap kemustahilan, setiap hal-hal yang tidak terpikirkan dalam hidup saudara, Tuhan akan bukakan.
Ambil komitmen saudara di hadapan Tuhan. Di hari ini saudara juga bisa memberikan feedback atau tanggapan atau bahkan mungkin pertanyaan atau bahkan mungkin beban doa. Ada nomor telepon yang saudara bisa chat mungkin atau saudara bisa kirim sesuatu di sana. Boleh nanti kalau misalnya Tuhan kasih waktu dan Tuhan mau untuk saudara chat yang dari saudara dibacakan, saya akan bacakan. Kita akan berdoa sama-sama bahkan. Di depan saya ini ada Pak Julius, ada Pak Rabin, ada Kak Isya. Kita semua membangun mesbah sama-sama di hadapan Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara pun di rumah, kita semua membangun mesbah. Ada sesuatu yang bergerak di tengah-tengah kita, saudara. Saya dari tadi ya memang ruangan di tempat kita menyembah ini ada AC, saudara ya. Tapi saya tadi melihat sesuatu di sebelah kanan atas saya tangkap dalam nama Tuhan Yesus. Saya belum tahu sih ada apa, tapi saya merasa ada sesuatu di tengah-tengah kita, saudara. Saya nggak ngomong di ruangan ini, tapi di tengah-tengah kita. Artinya apa? Di tempat saudara pun hal-hal supranatural ini bisa terjadi. Nggak jarang kok saudara, ketika kita kelas bahkan di via Zoom dan lain sebagainya, Tuhan bisa melawat di tempat masing-masing. Asal kita ngerti how to put respect dengan Tuhan. Bagaimana kita menghormati hadirat Tuhan. Bagaimana kita masuk, membangun mesbah dan menaruh korban kita di hadapan Tuhan. Ketika saudara mengerti bagaimana menghormati Tuhan, saya percaya Tuhan menghargai apa yang saudara dan saya kerjakan. Tuhan menghargai saudara. Dan apa yang saudara naikkan, saya percaya naik di hadapan Tuhan. Naik sampai di hadapan Tuhan. Dan saya percaya tidak ada awan tembaga apapun yang bisa menahan ketika saudara mengerti how to put respect dengan Tuhan. Maka awan-awan tembaga itu akan dipecahkan. Dan apa yang saudara naikkan, yang paling penting apa yang saudara naikkan, sampai di hadapan Tuhan. Dan saya percaya apa yang Tuhan curahkan pun jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Terutama saudara, pemeliharaannya, kemesraannya, jalan berdua dengan Tuhan. Karena menurut saya saudara, tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, kita gak akan kuat. Kita tidak akan pernah kuat. Dunia akan menawarkan banyak hal. Tapi ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, apapun yang dunia tawarkan, kita akan tetap pilih Tuhan. Sama seperti yang tertulis di dalam kitab Kidung Agung. Di dalam Kidung Agung, banyak hal yang ditawarkan kepada perempuan itu, kepada wanita yang diambil sama Salomo. Banyak hal yang ditawarkan. Dia dipuji-puji, dia ditawarkan banyak hal. Dia dikasih tahu kemegahan istananya, dia dikasih tahu kemegahan kekayaan dan lain sebagainya. Tapi wanita ini terus menjawab dengan jawaban yang sama. Anile dodi, vidodili, yang artinya aku milik kesayanganku, aku milik kekasihku, dan kekasihku milikku. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana mempelai Kristus di akhir zaman. Ketika melihat dunia menawarkan banyak hal. Kekayaan mungkin, kekuasaan mungkin. Semua tawaran, jalan instan, jawaban-jawaban dunia, apapun itu, dunia akan tawarkan. Tapi adakah jawaban yang sama keluar dari hidup saudara dan saya? Kita berkata di hadapan dunia, kita tolak semua tawarannya, dan kita berkata, Anilidodi, Vedodili, yang artinya, aku punya kekasihku, dan kekasihku punyaku. Aku milik Tuhan, dan Tuhan adalah kepemilikanku. Hubungan pribadi yang seperti ini akan menjadi kekuatan buat saudara dan saya.
bukan hanya melihat Tuhan sebagai pribadi yang menolong, bukan hanya melihat Tuhan sebagai pribadi yang memberikan sebuah jawaban dan lain sebagainya. No. Tapi lihatlah Tuhan sebagai pribadi yang ada. Dia adalah Allah Immanuel. Dia selalu ada untuk saudara dan saya. Tidak ada sedetik pun dia tinggalkan saudara dan saya. Mari minta kecerdasan untuk bisa sensitif dengan kehadiran Tuhan. Saudara kalau misalnya mau memberi tanggapan ataupun bertanya sesuatu atau ada beban doa atau mau ngomong, Pak, saya dapat sesuatu lagu, kita mau naikkan penyembahan ini, saya tadi dengar banget Tuhan mau kita naikkan hal ini. It's okay, saudara tulis, saudara kirim, kita akan doakan sama-sama. Dan kalau misalnya Tuhan sudah kasih peneguhan, kita naikkan sama-sama di hadapan Tuhan. Mungkin Kak Isya bisa bantu, nomor teleponnya berapa? Ya, nomor teleponnya di 0813 87 22 7274. Saya ulangi lagi ya, di 0813 87 22 7274. Baik, itu nomor telepon. Saya harap saudara bisa catat. Oh, rupanya sudah ada beberapa yang masuk, chat yang masuk. Boleh dibantu yang mana? Oke, kita bacakan dulu ya. Ini Gak usah dibaca mungkin namanya ya, gak apa-apa. ya, nggak usah. Kita Terlalu hanya pribadi beberapa. beban doanya saja. Tapi misalnya ada dari saudara minta, oh tolong yang nama saya tolong dibacakan. Gak apa-apa, tulis aja saudara ya. Jadi kita gak sungkan untuk ngomong nama saudara. Ya, kebetulan yang ini ada namanya. Dia gak minta dibacakan kan namanya. Ya gak apa-apa. Enggak sih, dia cuma Ya, ya, jadi saya pesannya saja pesannya, dinaikkan. oke. Dia Oke. minta ini ada seorang ibu, dia minta doa buat anaknya. Untuk 2 orang anaknya. Yang pertama, anak pertama tuh dia biar istrinya dan anak mereka bisa menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Wow, oke. Karena kebetulan masih. Ya. Nah, Oke. Terus yang Anak kedua. biar anak kedua ini dan istrinya karena sudah 12 tahun menikah tapi belum mendapat keturunan. Oke. Gitu. Baik. Ini yang pertama. Oh, ada lagi? Enggak, dari satu ini aja Satu dulu. aja. Ya, it's okay. Oke. Gini saudara, ya. Tentang bagaimana keluarga saudara, anak saudara, atau mungkin ada beberapa dari saudara, oh sama Pak, saya tapi bukan anak saya, pasangan saya gitu. Saya juga bingung kalau bisa sampai pasangan, kalau misalnya belum dapat Anda dapat pasangan yang gak seiman, ya bertobat, tapi it's okay, saudara sudah ambil dan sudah diberkati di hadapan Tuhan. Ada yang mungkin, oh orang tua saya Pak, oh adik saya atau kakak saya, intinya orang-orang yang serumah dengan saudara. Saya mau sampaikan bahwa satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Amin. Dan kita percaya saudara dan sayalah yang menjadi pelita di rumah itu. Ketika saudara bertanya-tanya, where's the kingdom of God? Aku ingin keluargaku ingin melihat kerajaan Allah, melihat kasih Tuhan, melihat lawatan Tuhan. Bukankah Yesus berkata, the kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di dalammu. Saudara, saya mau dorong saudara-saudara, yuk jadi berkat di tengah-tengah keluarga saudara. Mungkin jangan cuma ngomelin keluarga kita. Jangan cuma, oh kamu harusnya kayak gini, kayak gitu. Ini dosa, itu dosa. No, enggak cuma itu. Tapi salurkan kasih Kristus. Karena sebenarnya gini, ketika kita melayani orang-orang di luar, lebih mudah kita melayani dengan kata-kata, dengan khotbah bahkan lebih mudah. Tapi ketika kita melayani orang-orang yang serumah dengan kita, perlu dipahami saudara, apa yang kita kerjakan itu yang lebih bergema dalam hidup mereka. Karakter kita itu yang dilihat. Nah, saya dorong saudara-saudara untuk yuk jadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. The kingdom of God is within you. Kerajaan Allah ada di tanganmu, ada di dalammu. Engkau adalah garam dan terang dunia. Pastikan pelita saudara menyala.
Pastikan minyaknya ada. Pastikan Anda adalah garam dunia. Pastikan saudara asin. Pastikan saudara mengkristal di dalam Tuhan. Jangan sampai bolong dengan Tuhan. Jangan sampai kita bolong dengan baca firman dan lain sebagainya. Dan pastikan ada perubahan paradigma dalam hidup kita. Ada perubahan karakter dalam hidup kita. Saya percaya saudara. Suatu ketika saudara melayani keluarga saudara dengan karakter saudara, bagaimana saudara tersenyum, bagaimana saudara melayani keluarga saudara, bisa menyiapkan air minum mungkin, atau kita memberi tahu bahwa ini loh kasih Tuhan tuh kayak gini. Tapi bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Saya percaya suatu saat ayah saudara, ibu saudara, pasangan saudara mungkin, anak saudara, keluarga saudara, siapapun itu, mereka akan bertanya, aku melihat ada sebuah perubahan dalam hidupmu. Di situ ada waktunya saudara bisa sampaikan bahwa saudara bukan berubah sendiri, tapi Tuhan yang merubah hidup saudara. Percaya saudara, ini adalah sebuah mandat. Ketika saudara mengerti ada seseorang satu atap dengan saudara, tapi ternyata belum dimerdekakan di dalam Tuhan. Mari jadi berkat. Secara karakter jadi berkat. Bukan cuma kita sebagai orang yang pintar ngomong firman. Dan jadi berkat secara karakter. Jadi berkat. Yuk mari kita berdoa sama-sama. Untuk siapapun saudara yang memiliki beban doa yang sama. Baik itu keluarga, baik itu kakak, adik, orang-orang yang satu rumah dengan saudara. Tapi saudara mendapati dia belum dimerdekakan, belum dimenangkan. Mari bawa di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Dan bawa keluarga saudara, siapapun itu, bawa di hadapan Tuhan. Saudara boleh sebut namanya, ingat wajahnya, dan bawa di hadapan Tuhan. Mari saat ini saudara, saat ini. Tuhan, kami bawa keluarga kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan adalah sebuah mandat dalam hidup kami untuk pelita yang daripada-Mu menyala Tuhan. Dan ketika terang itu menyala, ditaruh dimanapun, kegelapan tidak dapat menyentuhnya. Tuhan, kami bawa keluarga kami di hadapan-Mu. Pancarkan kasih-Mu. Lawat Tuhan. Tuhan Roh Kudus Engkau bergerak Tuhan. Dan ini kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Bawa kami kemanapun yang Engkau mau. Jadikan kami saksi-Mu. Ubah paradigma kami. Ubah kami menjadi manusia yang baru. Sehingga kami bisa memancarkan kasih-Mu. Sehingga ketika orang melihat hidup kami, melihat pancaran kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dimampukan. Mari buka tangan saudara. Dimampukan dalam nama Tuhan Yesus. Dimampukan. Terjadi perubahan paradigma yang maksimal. Terjadi perubahan karakter di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun saudara-saudara melangkah, kerajaan Allah ditegakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun saudara melangkah di dalam nama Tuhan Yesus, pelita Tuhan menyala. Saudara bukan menjadi orang-orang yang dipengaruhi, tapi saudara-saudara akan menjadi orang-orang yang membawa pengaruh kemanapun saudara melangkah, baik itu di tengah-tengah keluarga saudara, baik itu di tengah-tengah lingkungan saudara, tempat kerja saudara, di tempat saudara kuliah, dimanapun saudara melangkah di dalam nama Tuhan Yesus. Kerajaan Tuhan ditegakkan, atmosfer surgawi turun, Roh Tuhan bergerak. Dia adalah Tuhan Allah Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga segala sesuatu yang daripada Tuhan terpancar sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh anugerah Tuhan, kami boleh menjadi saksi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan nama-nama yang kami angkat di hadapan-Mu Tuhan, Engkau akan rekayasa jadi tepat seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Untuk yang selanjutnya tadi bicara tentang anak saudara ya. Saya mau sampaikan dua hal. Apakah saudara ingin apa yang saudara mau? Atau yang saudara ingini adalah yang Tuhan mau? Kalau misalnya saudara ingini yang saudara mau, itu ibarat saudara minta sama Tuhan. Jadi minta izin sama Tuhan. Ada beberapa orang yang mengatakan, wah kalau sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti itu yang terbaik. Sejujurnya saya tidak sependapat saudara. Apa yang Tuhan mau itu yang terbaik. Apa yang Tuhan izinkan itu sebenarnya batas toleransi Tuhan. Mungkin kalau misalnya saya bertanya sama Tuhan, hari ini saudara, sebenarnya dari rumah saya, jarak rumah saya ke studio kira-kira 1 jam ya saudara. Dari rumah saya gelap gulita saudara, udah mau hujan saudara ya. Saya sebenarnya bisa excuse, saya bisa izin sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh diganti ya Tuhan hari ini. Kalaupun Tuhan izinkan, saya mau tanya apakah itu yang terbaik. Tapi ketika saya tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau? Bisa jadi jawabannya beda loh saudara. Kalau saya mungkin diizinkan diam di rumah, tapi kalau saya tanya yang mana yang Tuhan mau? Tuhan mau untuk saya berangkat sampai ke studio. Saya tadi berangkat saudara, saya berharap hujan di tengah jalan sejujurnya. Karena saya merasa lebih, wah asik nih. Hujan-hujan bisa melayani Tuhan, itu sebuah kehormatan saudara ya. Kita bisa melayani Tuhan di tengah-tengah jalan bisa kehujanan itu, wah menurut saya tuh saya senang gitu. Ngalamin yang kayak gitu-gitu tuh saya senang. Karena menurut saya ada sebuah kemesraan di situ. Tapi rupanya ya Tuhan gak tega sama saya. Jadi sampai di studio saudara, gak hujan sama sekali. Baru parkir motor baru tuh gerimis saudara. Padahal saya perjalanan 1 jam dari rumah. Saya melihat bahwa ketika kita mau mengerjakan apa yang Tuhan mau, atau kita mau berjalan di mana yang Tuhan mau, segala sesuatu yang terbaik itu sebenarnya yirdefune atau menghampiri saudara, memburu saudara. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 23, kebajikan dan kemurahan mengikuti saudara dan saya. Di dalam bahasa aslinya mengikuti itu bukan cuma mengikuti, tapi memburu saudara dan saya bahkan. Kebajikan dan kemurahan. Kembali lagi tentang ketika kita mau minta keturunan atau kita mau minta anak. Yuk, saya mau tanya, apakah saudara minta supaya keinginan saudara terjadi? Atau saudara minta yang mana yang Tuhan mau terjadi? Apa yang saya katakan ini bukan sesuatu hal yang mudah saudara. Tapi ini bukanlah suatu paksaan. Kalau saudara punya kerinduan tuh, tapi aku mau Tuhan. Sometimes that's okay. Tuhan bisa kasih saudara. Tapi terkadang Tuhan mau ada sesuatu yang lebih besar. Tapi yuk mari kita bawa semuanya. Untuk saudara-saudara yang bergumul tentang mengingini keturunan. Yang mengingini keturunan atau bergumul untuk mengingini anak covenant dari Tuhan atau anak perjanjian dari Tuhan. Saya dorong saudara-saudara kalau bisa menggandeng pasangan saudara saat ini. Pak, saya di tempat kerja Pak, jadi pasangan saya di rumah. It's okay. Tapi nanti di rumah ambil waktu gandeng pasangan saudara, doa lagi saudara ya. Yuk doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lihat pasangan-pasangan ini. Engkau adalah kapten dari bahtera rumah tangga ini Tuhan. Engkau adalah kepala dari rumah tangga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, rancangan-Mu yang sempurna yang jadi. Engkau lihat pergumulannya Tuhan tentang merindukan keturunan,
yang daripadamu. Tuhan, belas kasihan dan anugerah-Mu Kau curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan dan anugerah-Mu Kau curahkan Tuhan. Belas kasihan dan anugerah-Mu Kau curahkan. Kau nyatakan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti apa yang Tuhan taruh di dalam hamba-hambanya, di dalam firman Tuhan. Seperti yang terjadi pada Ishak kepada Sarah. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka hal itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menahannya. Tidak ada satu roh pun yang dapat menahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi seperti yang Tuhan mau. Jadi seperti yang Tuhan mau. Benih-benih yang dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Sepakat saudara dengan pasangan saudara. Angkat di hadapan Tuhan. Posisikan Tuhan sebagai kepala rumah tangga saudara. Sebagai kapten saudara. Sebagai nahkoda dari bahtera rumah tangga saudara. Saudara akan melihat kemuliaan yang dari Tuhan akan turun dan melingkupi keluarga saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi daging dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada lagi tadi beberapa yang mau dibacakan, silahkan. Ya. Kan keuangan. Oh tadi nggak kedengaran, oke. Dibaca lagi. Tadi rupanya nggak ke on. Jadi dia minta, ini ada yang masuk minta tolong dukungan doanya untuk terobosan ekonomi. Oh. Terus juga satu lagi mungkin mirip-mirip kayaknya ya. Dia minta ini juga karena dia minta biar orang ada kan, jadi tanah orang tuanya tuh ditempatin banyak orang gitu. Dan orangnya tuh nggak mau pindah. Sedangkan mungkin mereka mau pakai tanahnya tapi nggak bisa karena ditempatin banyak orang. Dia juga kalau mau profesional saya tahu tuh. Jadi minta dukungan doa juga biar gitu. Dan beberapa minta dukungan untuk kesembuhan. Oke. Siap. Tapi kita tadi dari yang pertama apa tadi tentang minta terobosan keuangan, ekonomi. Oke. Percaya saudara, pemeliharaan yang dari Tuhan sempurna asal saudara menyiapkan wadahnya. Saudara dan saya ini kita tuh masuk di dalam kasih karunia. Kita tuh masuk di dalam hubungan kasih karunia. Bukan sebesar apa yang saudara berikan di hadapan Tuhan, lalu saudara menerima sebesar apa. Ya, sometimes ada orang-orang yang menaruh dirinya seperti jual beli dengan Tuhan. Kalau misalnya saudara lihat, itu ada perumpamaan pekerja kebun anggur. Ya, itu ada yang kerja dari pagi, betul ya. Ada yang sampai kerja yang sore-sore. Ini yang punya kebun anggur ini cari pekerja terus rupanya. Karena kalau saudara pelajari ternyata itu adalah hari penuaian terakhir. Di mana penuaian yang paling maksimal hari itu. Selesai hari itu, besok udah gak boleh kerja lagi. Bisa jadi itu berbicara tentang besoknya masuk tahun Shemitah.
Jadi besoknya, mulai besok udah gak boleh kerja 1 tahun. Jadi tahun Shemitah itu dimana orang Yahudi memasuki tahun Sabat. Jadi hari itu adalah hari terakhir dimana mereka boleh menuai hasil kebun anggurnya. Itulah kenapa di dalam cerita itu si pemilik kebun anggur, mohon maaf saudara, ada angin yang keluar. Oke. Pemilik kebun anggur terus mencari pekerja, saudara ya, sampai sore cari pekerja. Nah, kan beberapa orang kan, itu mereka lupakan besoknya bisa kerja lagi. No. Besok bisa jadi mereka mau masuki tahun Shemitah di mana mereka nggak bisa kerja lagi. Di hari itu mereka mendapatkan upah yang sama, betul? Betul. Berapa? Lupa maksudnya. Ya, 1 dinar ya. Hamba Tuhannya mungkin ingat, Bapak Rabi. Ada mic-nya, gak berani ngomong saudara ya. Tapi gak apa-apa, it's okay. Hari ini kita nyembah, kita belajar firman. Saudara kalau ngerti ya saudara, bagaimana saudara disentuh dengan kebenaran firman Tuhan, lalu ada rema yang muncul. Di saat yang sama sebenarnya Tuhan sedang menyentuh roh saudara. Itu bedanya bagaimana saudara cuma tahu firman dan nanti pewahyuan itu muncul. Kembali lagi saudara ya. Di hari itu si pemilik kebun anggur dia mencari pekerja sampai sore. Lalu setelah semuanya menerima gaji yang sama, yang protes siapa saudara? Yang bekerja yang paling awal. Betul ya? Dari pagi. Kenapa upahnya sama? Lalu kalau saudara baca dalam firman Tuhan, ada sebuah kata-kata yang cukup mengejutkan buat saya. Yuk kita cari sama-sama. Karena menurut saya kalau saudara mengerti tentang hal ini akan membuat saudara hati-hati dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Tuh jangan sampai kita jual beli sama Tuhan. Ya. Coba. Oke. Bisa dibantu di mana? Di dalam Matius ya kalau nggak salah. Nah, di dalam Matius 20, nah ini ada ini. Ayatnya yang pertama sampai ke 16. Di situ waktu protes itu kalau nggak salah di ayat yang ke-11 ya, mereka bersungut-sungut. Di ayat yang 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Di ayat yang ke-13, ini yang mengagetkan saya. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap kamu. Ini dalam bahasa aslinya, aku tidak berlaku sadika. Jadi aku ini tetap sadikah dengan kamu. Aku ini tetap adil. Bukankah apa saudara? Bukankah kita apa saudara? Telah sepakat. Nah ini repot nih. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Nah, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikian orang yang terakhir yang menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Saudara, ini hati-hati. Kita adalah orang-orang yang memegang perjanjian di hadapan Tuhan. Tapi kita jangan posisikan diri kita seperti dagang dengan Tuhan. Ngerti saudara ya? Maksudnya apa? Di ayat yang ke-13 dikatakan, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Nah ini masalah saudara. Kalau misalnya kita dengan Tuhan itu seperti dagang. Ada beberapa orang yang mengajarkan, ayo berani ikhtiar dengan Tuhan.
Hebat saudara ya, bisa berani ikhtiar. Oh ya, kalau nanti saudara ikhtiar di hadapan Tuhan, nanti saudara dapat apa yang saudara mau. No, nggak bisa gitu saudara. Siapa kita memposisikan diri kita untuk kita seperti berdagang di hadapan Tuhan. Jangan sampai kejadian yang di Matius 20 ini terjadi dalam hidup kita. Kita ini adalah orang-orang yang memegang perjanjian. Ketika perjanjian itu Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara dan saya. Pegang itu, hargai itu. Tapi ketika saudara mau menaikkan sebuah ikhtiar atau saudara ingin seperti berjual beli dengan Tuhan, hati-hati saudara. Jangan sampai kita menjebak diri kita. Saudara dan saya ini sebenarnya kita masuk di dalam hubungan kasih karunia dengan Tuhan. Di mana sebenarnya apa yang saudara kerjakan di hadapan Tuhan itu sebenarnya tidak Tuhan pandang sebagai, oh kalau anak ini memberikan segini, aku akan memberikan segitu. Nah saudara. Biarlah apa yang saudara naikkan di hadapan Tuhan, bukan karena tuayannya seberapa. Bukan karena saudara merindukan tuayannya seberapa, maka saudara memberikan sesuatu di hadapan Tuhan. Nah. Bukan kayak gitu. Tapi karena saudara mengasihi Tuhan, maka saudara memberikan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Mempersembahkan hidup saudara, mempersembahkan hati saudara atau keuangan saudara di hadapan Tuhan. Karena saudara mengasihi Tuhan. Karena saudara rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan disitulah Tuhan melimpahkan segala sesuatunya. Bukan karena apa yang saudara naikkan, tapi karena Dia mengasihi saudara dan saya. Wah Pak, kalau gitu saya akan dilimpahkan banyak hal. Tapi ingat, Tuhan melimpahkan segala sesuatunya. Tuhan tidak melihat memang apa yang saudara berikan, tapi Tuhan melihat wadah saudara dan saya. Bereskan wadahnya. Bersihkan paritnya. Bereskan lokomotifnya. Persiapkan wadahnya atau lumbungnya. Dan saya mau sampaikan, Tuhan akan memenuhkan semuanya. Ketika semuanya wadahnya siap. Dia adalah Tuhan yang adil. Dia tidak mau bahwa kelimpahan atau kekayaan itu justru merusak kita. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Artinya ketika Tuhan taruh itu dalam hidup saudara, Tuhan mau pastikan saudara dan saya sudah bisa menghandle hal tersebut. Pak, membersihkan parit itu apa maksudnya? Parit ini berbicara tentang hubungan saudara dengan rekan-rekan saudara atau dengan orang-orang yang pernah mengenal saudara. Itu akan membentuk sebuah parit. Orang-orang ini akan bisa dipakai sama Tuhan untuk bisa mempromosikan saudara. Atau bisa dipakai sama Tuhan untuk memberkati saudara, bisa gak? Bisa saudara. Itu adalah parit-parit. Lokomotif itu adalah berbicara tentang apa yang saudara kerjakan. Dan itu menjadi sebuah profesi di mana itu bisa menarik gerbong-gerbong. Di mana itu gerbong itu akan diisi berkat yang dari Tuhan. Nah itu adalah lokomotif saudara. Lokomotif itu bisa berbicara tentang pekerjaan saudara atau profesi saudara. Bereskan lokomotifnya. Jangan sampai lokomotif kita tidak mampu menarik gerbong-gerbong yang Tuhan sudah isi penuh. Maksudnya apa? Ketika saudara misalnya mendapatkan janji dari Tuhan atau mendapatkan nubuat dari Tuhan, dari hamba Tuhan. Wah, kamu dalam waktu 6 bulan akan mendapatkan sebuah berkat. Dan di situ keuntungannya bisa puluhan miliar misalnya seperti itu. Tapi saudara biasa main di puluhan juta di dalam profesi saudara. Dan mungkin ada orang yang tidak mau mengupgrade dirinya. Harusnya kalau misalnya sudah ada nubuat seperti itu, dia harus melihat di dalam profesi yang dia kerjakan. Yang sampai ke level miliaran. Itu modelnya kayak gimana? Bangun koneksi, belajar skillnya diperbaiki. Tapi ada orang-orang yang tidak memperbaiki skillnya, tidak memperbaiki koneksinya. Sehingga ketika kairos Tuhan turun, mendadak saudara
dikenalkan orang yang punya job atau pekerjaan project bernilai ratusan miliar dan keuntungannya mungkin puluhan miliar. Saudara tidak bisa mengerjakan. Nah, itu berbicara seperti lokomotif yang tidak siap. Saya mau untuk saudara mengerti, ada lokomotif yang harus dibereskan. Ada parit-parit yang harus dibersihkan. Nah Pak, kalau lumbung itu apa? Lumbung itu adalah berbicara tentang skill untuk menghandle keuangan. Oh saudara, kalau orang gak ngerti cara ngehandle keuangan saudara, itulah yang terjadi dengan orang-orang yang mendapatkan hasil uang dari judi atau uang dari lotre dan lain sebagainya. Yang banyak contoh di Amerika, banyak contoh orang yang menang lotre dapat puluhan ribu dolar atau ratusan ribu dolar, mendapatkan uang miliaran. Tapi apa yang terjadi? Beberapa tahun kemudian hidupnya lebih susah dari sebelumnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hikmat dan pengertian untuk menghandle itu semua. Anda baca bagaimana Salomo ketika ditanya sama Tuhan, kamu mau minta apa? Salomo gak minta kekayaan, Salomo gak minta umur panjang, Salomo gak minta kuasa, dia tidak minta kematian musuh-musuhnya. Tapi dia minta apa di hadapan Tuhan? Aku minta hikmat, hati yang bijaksana untuk bisa ngatur umatmu Israel. Dia minta sesuatu untuk supaya dia bisa jadi berkat. Nangkep saudara? Dia bukan cuma minta pinter supaya dianggap orang pinter, enggak. Dia minta hati yang bijaksana supaya bisa memimpin bangsa Israel. Ini cara minta yang luar biasa menurut saya. Dan itu dipandang baik di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan berikan hikmat ini, Tuhan juga limpahkan segala sesuatunya. Dan bukankah tertulis di dalam Amsalnya bahwa keuntungan, hikmat dan pengertian ini melebihi emas, perak dan batu permata. Saudara bisa search itu di Amsal. Jadi saudara, tentang saudara-saudara yang kita berdoa sama-sama untuk breakthrough keuangan, pembedaan yang dari Tuhan. Yes, oke. Tapi saya mau dorong saudara-saudara, ada bagian yang menjadi bagian kita untuk kita kerjakan, untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yuk, mari kita belajar. Mari kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari buka tangan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anakmu, hamba-hambamu yang rindu untuk breakthrough keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berikan hati yang bijaksana supaya kami semua bisa menghandle apa yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami dikenyangkan, dipuaskan, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan sisa 12 bakul terjadi dalam hidup anak-anakmu, hamba-hambamu, dalam hidup kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan cuma kekayaan yang ditimbun untuk diwariskan saja, tapi ini akan menjadi kelimpahan di mana bisa memberi makan 15.000 orang dan sisa 12 bakul. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang bijak, hati yang bijak. Dalam nama Tuhan Yesus, mari buka tangan saudara. Terus saudara, terus. Terima kerinduan untuk belajar, kerinduan untuk terus mengupgrade diri. Beresi lokomotif saudara. Beresi parit-parit saudara. Beresi lumbung saudara. Dan saudara akan melihat, ketika Tuhan melihat bahwa wadahnya sudah siap, Tuhan akan limpahkan. Karena ketika Tuhan limpahkan, apa yang Tuhan limpahkan itu tidak akan merusak hidup saudara ketika saudara siap. Tuhan baik, Tuhan tidak akan limpahkan kalau kita tidak siap. Pastikan saudara dan saya siap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan anak-anakmu, hamba-hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya ini ngucap syukur sebenarnya saudara. Ketika saudara menaruh pergumulan saudara, beban doa saudara dan sebagainya. Banyak hal yang tiba-tiba Tuhan bukakan.
Saudara berpikir, wah ini Pak Kris pinter. Enggak saudara, kalau saya sendiri tanya sama Tuhan gak dijawab sama Tuhan. Tuhan itu sayang sama saudara. Kalau saya nanya sendiri saya harus belajar saudara. Nggak langsung dibuka secepat itu. Itulah kenapa saya suka untuk saudara tanya. Karena apa? Kalau saudara tanya, saudara langsung Tuhan jawab. Nah itu bedanya. Mendadak bisa keluar, ini loh Kris dasar firmannya di sini. Ini loh Kris dasar firmannya di sini. Aku nggak mau anak-anakku jual beli sama aku. Tuhan langsung buka semuanya. Dan saya sejujurnya saya mengucap syukur saudara tuh mau berinteraksi dengan kita dan mau bertanya. Pertanyaan saudara sejujurnya memberkati saya. Saya mengucap syukur saudara, dan saya mengucap syukur dan berterima kasih dengan pertanyaan saudara, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saudara naikkan. Mungkin saudara mau bertanya lagi, silahkan saudara. Tapi sekali lagi kita sama-sama bangun mesbah di hadapan Tuhan, pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Jangan lupa saudara, waktu keintiman kita terus bangun. Saya izin minum dulu saudara ya. Ini di tangan saya ada debu emas loh. Kelihatan gak? Oh, saudara. Aneh kan? Aneh tapi nyata. Aneh. Coba. Saya ada ini enggak? Tuhan baik. Luar biasa hari ini ya. Tuhan baik. Kelihatan gak? Iya kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Wow. Di punggung tangan saya saudara. Aneh loh. Serius. Itulah Tuhan. Beberapa dari saudara mungkin bertanya, itu buat apa itu? Tanda, udah, that's it. Udah tanda, kita ngucap syukur. Ini tanda bahwa Tuhan bergerak di tengah-tengah kita. Terus kalau misalnya, buat apa dikit-dikit kayak gitu nggak bisa dijual gitu ya. Makanya jangan mata duitan saudara ya. Tuhan tuh baik saudara, Tuhan tuh baik. Dan percayalah saudara, apa yang sebenarnya Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan, itu bukan tergantung seberapa yang kita beri. Ya memang apa yang saudara naikkan di hadapan Tuhan itu membuktikan seberapa wadah saudara dan saya. Karena tidak terikat dengan keuangan itu adalah sebuah wadah juga. Oh iya beneran. Ketidakterikatan kita dengan hal keuangan itu adalah sebuah wadah juga. Tuhan gak mau, Tuhan limpahkan lalu kita terikat ya. Makin tambah nolnya tambah banyak, tambah sayang kita dengan uangnya, repot saudara. Pada waktu Tuhan taruh kita di level berkat masih jutaan, wah kita terus berani kuras-kuras terus saudara ya. Wah kuras-kuras gitu ya. Tambahin 01 di belakangnya. Ya kita ini ya harus sedikit ini. Jangan terlalu sering kuras-kurasnya gitu. Tambahin 20 lagi di belakangnya. Masuk ke ratusan juta, masuk ke miliar ya saudara. Ketika tiba-tiba Tuhan minta untuk kuras-kuras, kita harus bijaksana ini. Ya, ini uangnya untuk apa dan sebagainya gitu ya. Kita lalu tanya, ini kita kasih ke orang ini orang ini ngerti nggak nih handle duit? Mendadak kita tuh kayak lebih pintar dari Tuhan gitu. Tapi percayalah saudara, sometimes duit itu change people. Ya. Bukan money sebenarnya yang change people, tapi mamonnya, rasa cinta akan uang itu ngubah orang. Duit itu kayak hidup saudara. Mendadak orang itu gaya jalannya beda, gaya ketawanya beda loh. Bisa loh, ada orang-orang kayak gitu. Menurut saya ini hati-hati saudara. Jangan sampai kita terjebak dengan apa yang kita kerjakan. Amin saudara. Yuk kita nyembah Tuhan lagi. Mengiringmu seumur hidupku, dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Dalammu ku kan teguh bersamamu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan
Bukankah sebuah keindahan saudara ketika kita boleh berjalan beriringan dengan Tuhan? Adalah sebuah kehormatan karena kita mengerti rancangan Tuhan yang dahsyat itu tetap ya dan amin, dengan atau tanpa kita. Tapi ketika Tuhan mau melibatkan saudara dan saya, ini adalah sebuah kehormatan yang Tuhan mau percayakan untuk saudara dan saya. Mari kita terus maksimal di dalam Tuhan. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Lagi katakan mengiring-Mu. Mari naikkan dari hatimu. Tuhan, 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 Kau baik Tuhan, Engkau baik. Serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan mengiring-Mu. Rencana-Mu, yes, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu. ku kan teguh bersama-Mu Yesusku, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kalau kami boleh terlibat di dalam setiap kegerakan yang daripada-Mu, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang bergabung malam ini. Mungkin ada beberapa dari kami yang mendapatkan tawaran untuk boleh bergerak di dalam kegerakan-Mu. Kami tahu Tuhan, terkadang beberapa hal butuh nyali Tuhan. Seperti Joshua memasuki tanah Kanaan, memasuki bangsa, untuk menaklukkan bangsa raksasa, butuh nyali Tuhan. Tapi kami tahu, ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, otoritas dan kuasa yang daripada-Mu nyata, dan rekayasa-Mu sempurna. Tuhan, mampukan kami untuk bisa terus sejalan dengan hati-Mu. Mampukan kami untuk bisa terus berjalan di dalam gelombang-Mu Tuhan. Berjalan di dalam gelombang kegerakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami. Mampukan kami, mampukan kami, mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami ini hanyalah hamba-hamba yang tidak berdaya tanpa Engkau menjadi Tuhan kami. Ada kehormatan buat kami Tuhan, kalau kami boleh bergerak bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Engkau yang memampukan kami, memampukan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah masuk dalam kegerakan-Mu tapi sedang mengalami hal yang tidak mudah. Mungkin sedang mengalami sebuah gesekan-gesekan, mungkin sedang mengalami proses atau apapun.
Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kemampuan, kekuatan yang daripadamu, stamina roh yang daripadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Minyak yang daripadamu Tuhan terus meluber di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada api yang padam, tidak ada api yang redup, tidak ada hati yang beku di dalam nama Tuhan Yesus. Terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala, terus menyala di dalam nama Tuhan Yesus. Bakar kami dengan cinta-Mu Tuhan. Bakar kami dengan cinta-Mu. Bakar kami dengan cinta-Mu Tuhan. Bakar kami dengan cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bakar kami dengan cinta-Mu. Kami tahu Tuhan, tanpa-Mu Tuhan kami gak bisa Tuhan. Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Saya melihat Tuhan memulihkan setiap pelita yang ada di dalam hidup saudara. Khususnya untuk saudara-saudara yang sudah terlibat di dalam pelayanan, sudah terlibat di dalam kegerakan yang dari Tuhan. Memang yang harus diwaspadai adalah minyak. Jangan sampai kita kehabisan minyak cadangan. Karena sumbu yang menyala tanpa minyak akan hangus, habis terbakar. Tapi minyak itu ketika ada, maka sumbu itu akan terus menyala. Tuhan, mari persiapkan nyalanya bagai api. Thank you Tuhan. Nyalanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cinta-Mu, mendengar cinta-Mu, hidup dalam gelora hati-Mu. Nyalanya bagai api, nyalanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cinta-Mu, mengenal cinta-Mu, hidup dalam gelora hati-Mu. Nyalanya bagai api, nyalanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Dan beri kami cinta-Mu, mengenal cinta-Mu, hidup dalam gelora hati-Mu. Nyalanya, saya undang untuk saudara-saudara yang merasa, aduh Tuhan, apiku Tuhan, tolong nyalakan kembali apiku Tuhan. Bawa hatiku untuk terus menyala dengan Engkau. Jangan sampai kami merasa cukup, jangan sampai kami merasa kenyang. Saya dorong, saya undang saudara-saudara untuk ikut menaikkan ini di hadapan Tuhan sebagai doa kita. Nyalanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cinta-Mu, mengenal cinta-Mu, hidup dalam gelora hati-Mu. Nyalanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cinta-Mu, mengenal cinta-Mu, hidup dalam gelora hati-Mu, mengalirkan kasih-Mu. Tuhan, Engkau mampukan kami semua
Engkau mampukan hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu Tuhan. Bahkan anak-anakmu yang mau terlibat di dalam sebuah komitmen untuk bisa melayani Engkau. Jagai api kami untuk tetap menyala Tuhan. Jagai stamina roh kami. Tidak ada yang kering di dalam nama Tuhan Yesus. Gelora yang daripadamu membuat kami terus menyala dan terus jatuh cinta dengan Engkau sendiri Tuhan. Tuhan, bawa kami terus Tuhan menyala Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, ini ternyata ada lagi saudara. Yuk, Ya, gak apa-apa ini kita baca. yang pertama ini tadi sebenarnya sudah didoakan juga sama oleh Pak Kris ya. Tentang dia pengen punya kerinduan, terus punya kerinduan. Hati yang merindukan Tuhan agar tidak berjalan menjauh dari Tuhan. Gitu. Jadi kita sudah doakan ya Pak Kris ya. Nah yang berikutnya ini ada hubungannya dengan tempat. Yang pertama tadi kan yang di awal tadi saya bilang bahwa dia minta doakan tanah orang tua saya ditempati banyak orang dan gak bisa disuruh pindah katanya. Nah kalau yang satu lagi, nah ini dia dari sebuah ya mungkin ini yayasan kayak tempat sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah mereka tuh minta doa biar tempat ini mereka bisa tempat yang benar-benar permanen. Untuk kelangsungan terapi dari anak-anak berkebutuhan khusus yang mereka layani, gitu karena mereka itu belum punya dana untuk membelinya katanya gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, otoritas dan kuasa yang dari Tuhan sendiri turun Tuhan atas hidup anak-anakmu, hamba-hambamu. Apa yang menjadi haknya yang diserobot orang di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang menyerobotnya berurusan dengan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau berdiri sebagai pembela anak-anakmu, hamba-hambamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau berdiri sebagai pembela kami Tuhan. Keadilan yang daripadamu dinyatakan. Sebab bukankah tertulis, celakalah orang-orang yang merancangkan kedurjanaan dan yang merancangkan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukan di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya, menginginkan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya keadilan Tuhan dinyatakan. Tuhan akan berdiri sebagai pembela kami. Tuhan berdiri sebagai pembela anak-anaknya, hamba-hambanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melihat pembelaan yang daripadamu Tuhan. Nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau mau Tuhan. Engkau mau untuk kami terus bisa maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, roh apapun yang bukan dari Tuhan, yang ikut campur di dalam penyerobotan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kembalikan 7 kali lipat dari apa yang sudah Engkau curi, dari apa yang sudah diserobot. Kembalikan 7 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Rekayasa Tuhan sempurna. Tuhan akan rekayasa sempurna. Yes. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang diperkatakan dan dimeteraikan oleh nama Tuhan sendiri, ini akan terus bergema dalam roh sampai jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara akan melihat pembelaan yang dari Tuhan. Terus nempel dengan Tuhan saudara. Berharap sama Tuhan. Nanti akan ada beberapa hal yang Tuhan akan bukakan dalam hidup saudara. Beberapa hal yang saudara harus kerjakan. Minta tanda dan kerjakan. Sekali lagi saya sampaikan. Nanti akan ada beberapa hal yang Tuhan akan bukakan. Beberapa hal yang Tuhan akan nyatakan untuk saudara harus kerjakan hal tersebut. Atau saudara harus mengambil sebuah pilihan. Minta tanda
dan kerjakan dengan ketaatan. Pak, takut salah dengar. Pak, takut salah nangkep yang dari Tuhan. Jaga ketulusan hati saudara, bahwa apa yang saudara kerjakan bukan saudara mencari untuk yang menguntungkan buat saudara, tapi saudara kerjakan karena ketaatan. Kerjakan karena ketaatan. Ketika Tuhan melihat hati saudara, percayalah saudara, bukankah tertulis dalam firman Tuhan, akui dia dalam segala lakumu dan dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Artinya apa saudara? Ketika saudara mau mengerjakan semuanya dan mengakui Tuhan dalam setiap pekerjaan saudara, keberhasilan saudara, di setiap apapun sudah kerjakan, bukan karena saudara mampu, tapi karena Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan akan merekayasa jalan-jalan saudara. Tuhan akan meluruskan jalan-jalan saudara. Rekayasa Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara tangkap hati Tuhan. Tangkap hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, ada lagi. Oke, it's okay. Ini beberapa minta dukung doa untuk kesembuhan. Oke. Ya, nih saya bacainnya satu-satu. Oke, ini yang dia bilang hari ini, Shalom mohon doa karena saya kurang sehat. Jadi setelah isoman dia sakit mah dan perut sebelah kanan katanya yang sakit. Oke. Nah, itu satu, terus masih ada lagi sebentar. Nah, ini juga dia Shalom mohon didoakan untuk kesembuhan saya. Karena sejak tadi sore hingga malam ini kepala saya sakit banget. Oh, wow. Paru-paru saya juga terasa sesak. Ya, terima kasih. Terus dan juga ada yang juga yang minta didoakan untuk adik ipar dan keponakannya sembuh dari COVID. Oke. Terus ya itu yang terakhir. Oke, gini saudara ya. Untuk saudara-saudara yang mengalami suatu hal yang mungkin gak nyaman tentang kesehatan. Yang pertama, yuk kita bangun mezbah pengucapan syukur. Atas apa yang saudara alami. Mungkin beberapa dari saudara, lah aku ini ngalami sakit pak, kok ngucap syukur. Saya mau sampaikan bahwa gini saudara, percaya Tuhan tidak pernah kecolongan dari hidup saudara. Apapun yang terjadi itu tetap tidak ada Tuhan kecolongan. Gak ada saudara. Gak mungkin Tuhan itu, waduh anakku yang ini aku gak sempat ngeliat terus dia sakit. Enggak. Kalau saudara ada di dalam Tuhan dan Tuhan bertahta dalam hidup saudara 100% dalam kendali Tuhan. Apapun yang saudara dan saya alami itu tetap dalam ketetapan Tuhan. Hal enak ataupun tidak enak, kita syukuri di hadapan Tuhan dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yuk mari kita bangun mezbah sama-sama. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang kami alami Tuhan. Kalaupun ada lubang yang kami buka, kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kalaupun kami keluar dari hadirat-Mu, Tuhan kami minta ampun Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau kembali Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami mengucap syukur atas setiap apapun yang kami alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari naikkan pengucapan syukur saudara. Naikkan pengucapan syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu perkatakan mezbah pengucapan syukur ini naik di hadapan Tuhan. Dan terimalah pemulihan yang dari Tuhan. Terimalah kesembuhan yang dari Tuhan. Terimalah pemulihan yang dari Tuhan. Dari saat ini kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, setiap DNA ilahi aktif,
setiap perjamuan kudus yang sudah dimakan oleh anak-anakmu, hamba-hambamu, ini adalah tubuh dan darahmu Tuhan yang sudah masuk dalam hidup kami. DNA ilahi yang daripadamu, itu yang aktif dalam hidup kami. Darahmu mengalir dalam peredaran darah kami. Maka segala sesuatu yang bukan dari Tuhan tidak dapat bertahan dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, yang daripadamu nyata, sempurna dalam hidup kami semua. Dari saat ini, yuk setiap sel-sel hidup yang ada di dalam hidup anak-anakmu, hamba-hambamu, itu yang dari Tuhan menjadi. Semua sel-sel liar, semua sakit penyakit, semua yang bukan dari Tuhan, virus ataupun bakteri atau apapun, kelemahan tubuh, kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, dari saat ini pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi sempurna, pemulihan terjadi sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, Tuhan, Kau sangat baik. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Ada yang bertanya loh saudara, maksudnya mesbah itu apa ya? Gini, ketika saudara berdoa di hadapan Tuhan, ketika saudara menaikkan pengucapan syukur saudara, ketika saudara menaikkan persembahan saudara, ketika saudara menaikkan sebuah komitmen di hadapan Tuhan, semuanya itu naik ke atas mesbah. Dan itu naik di hadapan Tuhan. Apapun itu, asal yang saudara naikkan itu untuk Tuhan, bukan untuk cuan ya. Ngerti maksud saya? Jadi, aku mau menaikkan korban uang segini dengan harapan nanti saya dapat tuayan 100 kali ganda. Lah itu bukan mesbah saudara ya. Mesbah itu adalah ketika saudara menaikkan dan itu di hadapan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai tanda bahwa aku mau memotong keinginan dagingku. Aku mau taruh hidupku. Nah itu mesbah di hadapan Tuhan. Dan apa yang saudara kerjakan itu akan menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Itu adalah mesbah saudara. Nah, ketika saya merenungkan firman, apakah itu mesbah? Itu beda lagi saudara. Mesbah itu adalah sebuah ketika saudara mau menaikkan sesuatu di hadapan Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, pengucapan syukur, ataupun persembahan saudara di hadapan Tuhan, hati saudara di hadapan Tuhan. Itu mesbah saudara. Belum menaikkan hati di hadapan Tuhan, ya itu salah satunya di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, simpel kan saudara. Terkadang kita bisa tahu kok hati kita di mana. Apakah kita taruh hati kita di dompet kita, atau kita taruh hati kita benar-benar di hadapan Tuhan. Kalau misalnya kita taruh hati kita di hadapan Tuhan, dia adalah prioritas yang pertama. Dan kita akan bergerak kemana yang Tuhan mau. Amin saudara. Saya harap saudara bisa memahami hal ini. Dan saya percaya ketika saudara memahami hal ini akan membawa saudara masuk di dalam next level dalam hidup saudara. Saudara akan memasuki hidup saudara dengan cara yang berbeda. Menaikkan sesuatu di hadapan Tuhan dengan cara yang berbeda saudara. Saya berdoa saudara, apa yang saudara dan saya nikmati di beberapa waktu saat ini mungkin kira-kira kurang beberapa menit lagi. Ini bukan sesuatu yang berlalu begitu saja, tapi ini adalah sesuatu yang benar-benar membawa perubahan dalam hidup saudara, membawa pertumbuhan dalam hidup saudara, membawa kedewasaan dalam hidup saudara. Ada paradigma yang diubahkan, saudara menerima kebenaran firman, saudara menerima sebuah hikmat yang baru, dan ini akan membawa saudara masuk di dalam level yang selanjutnya. Best version dari diri saudara. Jangan rindu, jangan pengen kayak orang lain saudara. Minimal Anda harus upgrade dari diri Anda sebelumnya. Amin saudara.
Saya percaya bahwa apa yang Tuhan taruh itu akan berakar, bertumbuh dengan sempurna dan berbuah lebat dalam hidup saudara. Amin saudara. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Yang dimaksud dengan cawan itu apa? Nah, itu menarik saudara ya. Jadi cawan itu juga berbicara tentang doa. Ketika saudara berdoa untuk keluarga saudara, itu ada cawannya. Maksudnya cawannya itu apa? Ada jangka waktu atau ada sesuatu yang ketika saudara berdoa maka itu mengisi cawan tersebut saudara. Itu mengisi cawan tersebut. Jadi ketika saudara berdoa, ketika saudara menaikkan sesuatu di hadapan Tuhan, itu akan mengisi cawan tersebut. Itu akan seperti kalau misalnya air mata saudara itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Nah itu cawan juga saudara. Begitu cawan itu penuh, memang setiap hal ada cawannya. Bahkan murka Tuhan pun ada cawannya. Nah cawan yang mana yang saudara mau isi? Jangan sampai cawan murkanya Tuhan yang diisi lah, itu jadi masalah nanti saudara ya. Ya, saya berharap saudara bisa memahami hal ini. Dan isi cawan itu ibarat ini saudara. Paulus pernah menyampaikan apa yang saudara kerjakan di atas dasar Kristus itu akan membangun sesuatu. Nah itu mirip dengan cawan. Membangun sesuatu gimana? Entah itu bangunan apakah memiliki bahan jerami, rumput kering, kayu, perak, emas atau batu permata. Kelak itu akan diuji. Maksudnya apa? Nah itu yang saudara bangun, yang saudara kerjakan. Itu akan membangun sesuatu di kerajaan surga. Mirip dengan yang cawan itu. Cuma apa yang Paulus sampaikan itu berbicara tentang bangunan saudara di kerajaan surga. Oh tentu itu harus diuji saudara ya. Apakah itu berupa perak, emas, batu permata. Artinya apa yang saudara bangun itu akan aman saudara. Tapi kalau misalnya rumput, jerami atau kayu, ya mau tidak mau itu akan hangus terbakar. Tapi percaya saudara, di dalam kedewasaan saudara, saudara akan dibawa sama Tuhan untuk bisa membangun dengan emas, perak, dan batu permata saudara. Ya, jadi saya percaya ada pertumbuhan di tengah-tengah kita. Amin. Tidak ada yang kerdil, apalagi yang mati di tengah jalan dalam keadaan mandul. Gak ada. Harus ada pertumbuhan. Dalam paradigma saudara, dalam karakter saudara, ada pertumbuhan saudara. Ya, yuk terakhir kita mau menaikkan pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Kau memberikan tanda-tanda-Mu di tengah-tengah kami. Engkau sudah bergerak di tengah-tengah kami Tuhan. Segala sesuatu yang ilahi yang daripada-Mu boleh nyata sempurna atas hidup kami, atas hidup anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu berada. Bahkan ada yang sudah bergabung dari awal acara di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau menghargai ketika anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu boleh menyisihkan waktunya, bukan cuma menyisihkan waktu tapi mempersembahkan waktunya untuk boleh membangun mezbah di hadapan-Mu. Untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, untuk kami menerima siraman yang daripada-Mu, untuk kami menerima kebenaran yang mendewasakan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Yesusku, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan, oh
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari naikkan lagi, ku naikkan syukur. Oh, engkau baik, engkau baik. Tuhan, Tuhan, engkau baik. Tuhan, Tuhan, pemeliharaanmu sempurna. Pemeliharaanmu lebih dari cukup. Kami dikenyangkan, dipuaskan, dan kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Bahkan sisa 12 bakul terjadi dalam hidup kami, dalam hidup anak-anakmu, hamba-hambamu. Pelipat gandaan terjadi. Kami melihat pemeliharaanmu, mujizatmu nyata dalam hidup kami. Pembedaan yang daripadamu nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ku naikkan syukurku. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari buka tanganmu saudara dan terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan anugerahkan, apa yang Tuhan curahkan hari ini, tidak ada satupun yang tercecer, tidak ada satupun yang dicuri oleh iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya kami terima maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya tertanam dengan kuat, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna, dan berbuah lebat. Apapun yang Tuhan berikan jadi daging. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, Engkau bergerak di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang bertahta. Di dalam nama Tuhan Yesus mempercaya katakan amin, amin. Terima kasih saudara. Saya percaya apa yang saudara dan saya terima hari ini dari Tuhan semuanya jadi daging. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Ya, terima kasih buat Sobat Dio semua yang sudah mengikuti live worship malam hari ini. Terima kasih buat Bapak Kris sudah mau hadir di sini. Haleluya. Nah, dan kita percaya bahwa terus akan terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pasti. Karena sudah dibukakan banyak hal. Ya. Oke, Sobat Dios, kita akan selesai. Acara ini sudah selesai, tapi Dios Radio masih akan terus mengudara sampai tepat jam 12 malam nanti. Akan terus ada pujian penyembahan yang akan dinaikkan, juga khotbah. Ya, jangan lupa ya besok doa pagi. Betul. Jadi berkat saudara. Ya, besok kita akan live streaming jam 5 pagi
buat kamu semua nih Sobat Dios yang bisa dengerin dari Dios Radio, atau juga bisa langsung ke AOC Media streaming juga bisa ya. Jadi tinggal langsung aja, tinggal pilih yang mau yang mana. Dan kita juga masih banyak acara sepanjang hari, ada Pacita, ada CLBK ya, dan pastinya semuanya akan memberkati Sobat Dios semua. Terima kasih dari kawasan ITC Kosambi Blok H102, saya Isya dan semua, ada Bapak Kris, ada Rabin, ada Julius. Kita pamit dari acara live worship malam ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.